Laporan intelijen menyebut potensi eskalasi operasi militer dari pasukan Israel ke beberapa sektor strategis, membuat Presiden Indonesia memerintahkan peningkatan kehadiran TNI di wilayah untuk memperkuat operasi kemanusiaan dan menjaga keamanan warga sipil Indonesia yang berada di Gaza. Gaza masih menghadapi krisis kemanusiaan berat yang terus menarik perhatian dunia internasional. Berbagai badan PBB dan lembaga kemanusiaan melaporkan kebutuhan darurat yang sangat besar di sana. Panglima TNI mengumumkan pengiriman tambahan pasukan untuk menjaga jalur kemanusiaan tetap terbuka. Langkah ini digambarkan sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi warga Gaza dari ancaman serangan tentara Israel. Tentunya dari uraian yang tadi saya sampaikan bahwa keamanan warga sipil memang menjadi prioritas bagi seluruh pasukan perdamaian yang ada di sini. Tentunya itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab kami selaku pasukan perdamaian. Namun memang secara umum untuk kondisi masyarakat sipil memang tidak cukup baik. Masyarakat sipil tentunya khususnya yang di dekat dengan blue line atau border ini sudah mengungsi ke beberapa wilayah memang yang dianggap lebih aman. Peningkatan penambahan pasukan menjadi prioritas karena tingkat trauma dan kekurangan layanan keselamatan yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Laporan-laporan nyata yang mengamati kondisi di Gaza juga menjadi latar yang kuat bahwa kebutuhan logistik dan keamanan sangat besar, memberi alasan dramatis bagi pengiriman bantuan yang diperkuat. Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara netral yang menjalankan mandat kemanusiaan. Namun, bila ada agresi yang mengancam keselamatan pasukan atau warga sipil, semua aksi ini bertujuan mengurangi dampak kemanusiaan dari konflik dan membantu menjaga koridor bantuan tetap berfungsi, sambil menegaskan sikap netralitas kemanusiaan sesuai aturan internasional. Nah, ini yang menjadi momentum sangat luar biasa. Indonesia membantu Palestina yang saat ini sedang dijajah. Ya, mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada saudara-saudara kita Palestina sehingga Palestina bisa segera merdeka. Penambahan pasukan mencakup unit teknik (ZENI) untuk memperbaiki infrastruktur rusak, unit medis lapangan, serta satuan pengamanan bermobil yang mampu mengawal konvoi malam hari. Komando juga menyiagakan tim intelijen sipil militer untuk memetakan jalur yang relatif aman dan menegosiasikan koridor kemanusiaan dengan aktor-aktor lapangan. Misi yang digambarkan di sini bukan operasi ofensif, melainkan langkah defensif dan kemanusiaan, memastikan titik-titik evakuasi aman, membuka jalur suplai, melindungi staf rumah sakit dan relawan, serta mengamankan lokasi-lokasi warga sipil yang paling rentan. Dalam cerita, aturan keterlibatan (Rules of Engagement) ditegaskan ketat. Pasukan hanya akan menembak untuk tujuan pertahanan diri dan perlindungan warga sipil. Dan setiap kontak tembak akan diselidiki untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Kebijakan pengiriman pasukan mendapat beragam respons. Kelompok oposisi fiksi menuduh pemerintah gegabah, sementara organisasi masyarakat sipil menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas. Para pakar hukum internasional fiksi memperingatkan bahwa keterlibatan militer dalam zona konflik mengandung risiko hukum dan politik, terutama jika terjadi insiden yang menimpa warga sipil. Di tingkat regional, beberapa negara tetangga fiksi menyambut baik inisiatif kemanusiaan, tetapi bersikap hati-hati terhadap potensi pergeseran geopolitik di kawasan. Konflik narasi ini menegaskan bahwa tindakan-tindakan militer, bahkan yang dibalut tujuan kemanusiaan, tidak pernah sepenuhnya bebas dari konsekuensi politik. Meski TNI berkomitmen menjaga perdamaian, skenario terburuk tetap disiapkan. Unit artileri ringan ditempatkan di titik-titik strategis, dengan komando utama berada di pinggiran Rafah. Sementara unit medis didirikan di tenda-tenda besar, lengkap dengan ruang operasi lapangan dan jalur evakuasi udara. Setelah penambahan pasukan, ketegangan memuncak. Sekelompok pasukan patroli TNI Perdamaian yang sedang mengawal konvoi medis dari Khan Yunis menuju Gaza City terlibat baku tembak singkat dengan pasukan tak dikenal di area terbuka.
Dalam laporan resmi fiktif, pelaku penyerangan diyakini merupakan pasukan Israel yang tersesat dari jalur utama operasi mereka. Rentetan peluru terdengar menembus udara malam. Namun TNI tidak membalas secara membabi buta. Sesuai protokol, mereka menembak peringatan ke udara dan segera berlindung di balik kendaraan lapis baja. Namun, propaganda di pihak lain menggambarkan seolah-olah TNI sedang memperluas pengaruh militer. Beberapa media barat menyebarkan kabar miring bahwa Indonesia sedang mempersiapkan aliansi militer baru di Timur Tengah. Meski tidak ada bukti nyata tentang hal itu, drone pengintai TNI mendeteksi pergerakan pesawat jet Israel menuju wilayah tengah Gaza. Dalam hitungan detik, 2 ledakan besar mengguncang tanah sekitar 1 km dari pos TNI Perdamaian. Gelombang kejutnya menghantam dinding markas dan membuat listrik padam. Prajurit berhamburan keluar, memeriksa kondisi warga sipil. Di bawah langit merah membara, suara tangisan dan teriakan bercampur. Api membakar gudang logistik bantuan. TNI segera membentuk barikade dan mengamankan ratusan warga yang panik ke tempat perlindungan bawah tanah. Konvoi bantuan berikutnya dijadwalkan berangkat di bawah pengawalan ketat. Di sisi lain, pasukan Israel tetap menumpuk di perbatasan, seolah menunggu perintah untuk menyerang. Menurut laporan intelijen, Israel mulai menyiapkan serangan darat berskala besar. Tank-tank Merkava, kendaraan lapis baja Namer, serta unit pasukan khusus IDF telah bergerak ke arah perbatasan utara Gaza. Pesawat tempur mengintai dari ketinggian rendah, menciptakan tekanan psikologis bagi siapapun di darat. Di pos TNI, seluruh personel diperintahkan siaga penuh. Lampu-lampu markas diredupkan, kendaraan siap bergerak kapan saja. Tim medis juga disiagakan di belakang garis pertahanan. Namun di balik ketenangan sesaat itu, ketegangan tetap terasa. Pasukan Israel masih berbaris di perbatasan, siap menyerbu kapan saja. TNI tetap bertahan di pos mereka. Bendera merah putih tetap berkibar di atas menara beton yang berlubang karena serpihan peluru.